Terus motivasi terbesar gue yang ketiga atau terakhir, there's a one of principle to my life bahwa gak pernah menyia-nyiakan sesuatu, terutama dari apa yang udah gue dapetin di masa yang lalu atau masa sebelumnya. That's it. Pembahasan-pembahasan di podcast gue itu, kalau ada yang sadar, kebanyakan seputar gue udah bilang tadi, mental health issues, mental health awareness, self-awareness, self-control, sampai ke life issue. Dan beberapa problem solving yang gue usahakan dengan my logical minds gitu. Tapi ternyata semuanya pun based on my background or experience. Cerita lagi. Jadi gue tuh pernah sempat tergabung di beberapa organizations, yang mana gue di sana tuh diketemuin sama beberapa orang yang pemikiran dan cara mereka memandang suatu masalah tuh yang jauh lebih jernih dan luas daripada gue sendiri. Umur mereka ada yang setara sama gue, lebih dewasa, bahkan ada yang di bawah gue, yang gak jauh-jauh banget lah, di bawahnya setahun, 2 tahun kayak gitu. Tapi gak dikit kok yang dia tuh lebih dewasa di atas gue, 5 tahun, 7 tahun, bahkan 10 tahun lebih tuh ada kayak gitu. Gue ketemu sama mereka, berbagai umur, berbagai pandangan, berbagai kacamata terhadap kehidupan kayak gitu. But I love their opinion, their logical minds kayak gitu. Dan lama-kelamaan kayak gak tau ya, seneng aja banget gitu loh dari pengalaman gue ketemu mereka gitu. Vibes-nya tuh sama kayak waktu gue bikin YouTube ini dan denger teman gue yang ngomong tentang life experience personal dan social life-nya kayak gitu. Kayak gitu vibes-nya kurang lebih. Gimana ya, kayak secara kayak yang tadinya pandangan gue tentang dunia tuh kayak gini doang kok dunia. Tapi after meet there, gak anjir, dunia tuh bla bla kayak gitu. Terus kayak gue ketemu versi mereka yang mereka tuh punya tingkat acceptance yang sangat amat tinggi kayak gitu. Bahwa kayak waktu gue belum jadi apa-apa, emang sekarang gue siapa? Nggak, maksudnya kayak waktu gue bahkan gak berani buat ngomong sepatah kata pun di depan 1, 2, 3 orang, gue pernah ada di tahap itu. Tapi mereka nih, orang-orang yang di organisasi tersebut yang berbagai umur, mereka yang kayak ngeyakinin gue bahwa iya apa, lo mau ngomong apa gitu. Ayo ngomong, opini atau suara lo tuh dibutuhkan gitu. Bahwa kayak suara siapapun itu penting gitu loh. Dan menurut gue ini sih yang perlu di-highlight, bahwa nilai penting ketika lo menjadi seorang aktivis dalam sebuah organisasi itu, lo akan dapat apa-apa, termasuk ini, mereka tuh punya wadah mendengarkan yang bagus banget, mengasah cara lo buat nge-problem solve sebuah masalah, how to kerja tim dan lain sebagainya. Itu kerasa banget, walaupun ya sistematis habis. Cuma akan ada momen yang lo tuh bisa aja out of system, and itu tuh challenge-nya, itu tuh tantangannya guys gitu. Terus kedua, my study background, gue sempet sih nyampein program studi gue apa gitu.
Cuma gue nggak akan nyampein terang-terangan juga di sini terkait prodi gue apa. Tapi kurangnya prodi gue juga nggak jauh-jauh dari pembahasan mengenai mental health, self develop, self awareness, dan berbagai hal lain tentang human character, karakter manusia, serta penyelesaian masalah pada pribadi manusianya, kayak gitu. Tapi ya gue nggak seahli profesional psikolog psikiater gitu sih. Dan ya itu, gue rasa dari pengalaman berorganisasi dan studi perkuliahan yang sempat gue emban ini, gue merasa percaya diri dan cukup capable untuk membagikan ini ke dalam sebuah project mini gue bernama podcast. Ya gitu. Intinya gue juga sadar bahwa banyak teman-teman gue yang mereka punya kemampuan public speaking jauh lebih baik, jauh lebih oke dari gue, lebih capable di atas gue. Bahkan I think their logical minds benar-benar top markotop di atas gue. Tapi ya entah, setiap orang kan punya kesibukan dan panggilan nuraninya berbeda-beda ya. Untuk melaksanakan hal apa kayak gitu. Tapi gue merasa bahwa kayaknya ini panggilan nurani dari diri gue sendiri, dari hati gue gitu. Dan kayaknya sometimes gue merasa kayak yang tadi gue sampai ini dibutuhkan bagi mereka yang ibaratnya memang butuh wawasan terkait mental health issue gitu. Dan ya emang tujuan gue itu kok kayak gue pengen banget kesehatan mental tuh banyak yang akses gitu, walau dengan cara yang sederhana, dengan cara yang simpel banget bahasa gue. Dan meskipun gue gak semumpuni, gak seperfect itu ilmunya dari psikolog psikiater gitu, tapi at least ini loh yang pernah gue dapatkan, ini loh yang pernah gue tahu tentang kesehatan mental gitu. Dan gue merasa juga sometimes ini juga dibutuhkan bagi mereka yang ibaratnya sedang buta arahan dan gak cukup kuping, bahkan gak cukup mata untuk menyadari hal kecil, dimulai dari isu kehidupan yang gue bilang life issues, hal kecil di dunia ini sekalipun ya, itu tuh adalah hal yang penting ya. Gue juga pengen menekankan bahwa apapun itu penting di dunia ini. Makanya mungkin kadang ada beberapa yang sadar gue membawa pembahasan yang sebenarnya tuh emang ini penting ya. Mungkin ada beberapa orang yang punya pembahasan, punya pandangan kayak gitu. Ya, makanya kayak gue tuh kayak hampir apa aja dibahas gitu. Karena kayak gak tau ya, gue sesimpel kayak gue lagi ngantri di suatu tempat umum, terus gue bengong, dan inspirasi gue tuh bisa datang dari entah anak sama bapaknya yang lagi duduk di antrian depan gue, atau orang lewat dan dia melakukan aktivitas atau kegiatan apa, atau bahkan gue sendiri yang kadang bengong tiba-tiba kepikiran hal apa dan kayaknya gue mau bahas ini deh kayak gitu. Dan itu tuh penting kayak gitu. Gue menganggap bahwa semua hal di dunia itu penting kayak gitu ya. Makanya kayak gue tuh kayak hampir apa aja dibahas sih kayak gitu. Karena ya gue mau menekankan juga bahwa everything in this life is important, kayak yang tadi gue bilang gitu. Terkait dibutuhkan bagi mereka yang ibaratnya sedang buta arahan. Balik lagi, gue bukan psikolog, gue bukan psikiater.
Tapi gue rasa gak berharap sih, tapi gue yakin ada loh seseorang yang ternyata dia gak tahu nih hidupnya mau kemana, hidupnya mau ngapain, dan bahkan dia punya pikiran yang buruk, dia punya pandangan yang buruk, dan dia memandang dirinya kecil. Tapi gue pengen kayak lebih aware bahwa you matters gitu, apapun itu penting. Bahkan kayaknya gue sempet deh bahas tentang fase butaranya gue, dan kayak gue lagi downnya, dan sometimes it's okay to be not okay kayak gitu. Dan ini rantainya adalah feels alone dan hopeless successful gitu. Dan ya ada di berbagai video yang lain, silahkan cari gitu sih. Dan ya gitu, gue gak pernah benar-benar mau menghilangkan apa yang pernah diri gue udah dapetin kayak gitu dari dulu, entah dari life experience gue, pengalaman berorganisator gue, studi kuliah yang ilmunya luar biasa bermanfaat, dan gue rasa semua orang deserve this gitu sih. Gue dari tahap yang sadar bahwa semua orang tuh berhak tahu akses kesehatan mental, semua orang berhak tahu. Mereka tuh bisa memandang bahwa semua hal ini tuh penting, semuanya tuh bisa dibicarain, semuanya bisa dibahas.